Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, ya. Beberapa waktu yang lalu, gedung DPR RI diguncang oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia yang meminta masa jabatannya ditambah menjadi 9 tahun, kemudian kali 2 periode, dan undang-undang yang sudah berjalan masa jabatannya 6 tahun kali 3 periode. Sama saja sih, 18 tahun juga. Cuman beda, yang satu mengalami 3 kali pemilihan, yang satu 2 kali pemilihan. Nah, kalau bicara persoalan desa, barangkali saya termasuk orang yang sejak awal sangat konsen Indonesia ini harus berubah dari desa. Ekonomi harus berputar di desa, karena desa penyumbang terbesar bagi kemajuan bangsa ini. Sumber daya alam ada di desa, hasil pertanian ada di desa, air bersih ada di desa, batu bara ada di desa, emas ada di desa, nikel ada di desa, bauksit ada di desa. Hampir semua desa memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kenapa desa itu menjadi selalu yang paling belakang untuk mendapat kemajuan. Di mana sih letaknya? Dibagi hasilkah? Diperimbangankah? Atau memang desa selama ini menjadi anak tiri? Tetapi seiring dengan perubahan pembangunan, kita bisa memasuki era desa sangat otonom, mendapat dana desa. Tetapi dana desa lagi-lagi seringkali menjadi problem utama bagi para kepala desa. Banyak para kepala desa yang mengalami masalah hukum karena dana desa. Itu pun kan jumlahnya tidak terlalu banyak dibanding dengan jumlah desa yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin sore hari ini saya bicara tentang keterbukaan kita memperhatikan desa. Jangan merasa desa itu terlalu kecil di mata kita, karena kita tanpa desa nggak ada artinya. Dan para politisi secara umum kebanyakan menyapa desa kalau ada perlu-perlunya aja. Kalau udah nggak perlu, desa ditinggalkan. Nanti datang lagi kalau mau pemilu. Nah, itu nggak boleh begitu. Nah, saya sejak awal berkomitmen desa itu harus kuat. Saya dulu pernah jadi bupati. Ketika jadi bupati, saya merubah satu, pengupahan di desa. Kepala desa harus mendapat gaji pokok dalam setiap bulan. Setiap bulan loh, sebelum lahir dana desa. Jauh sebelum lahir dana desa. Gaji pokok setiap bulan. Asalnya gajiannya ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Saya rubah menjadi per bulan. Yang kedua, ada standarisasi bagi upah aparat desa. Kemudian RT RW juga mendapat prioritas untuk mendapat tunjangan dari pemerintah kabupaten waktu itu. Dan kemudian di balik itu juga dialirkan bantuan keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur jauh sebelum ada dana desa. Kepala desa saya dorong untuk jadi pemimpin. Ada yang menjadi anggota DPRD, ada yang menjadi ketua DPRD, ada yang jadi wakil bupati. Dan itu komitmen saya bahwa kepala desa adalah salah satu sumber insani bagi pengambilan sistem kepemimpinan Indonesia. Kepala desa banyak yang sudah menjadi anggota DPRD, ada yang sudah menjadi bupati, ada yang sudah jadi menteri loh, mantan kepala desa. Ya, sore hari ini saya nih ada salah seorang kepala desa, kepala desa juga cantik. Sering ketemu dengan saya. Ibu kepala desa Cibukamana. Ya Bu ya? Bener nggak kepala desa Cibukamana? Bangga kepala desa Cibukamana. Cai Bukamana. Artinya apa? Cai membukakan hati kita.
Memimpin itu harus dengan hati, agar rakyat kita dengan pemimpinnya tidak ada hubungannya adalah hubungan hati, bukan hubungan kepentingan. Nih, ibu ikut demo nggak ke Jakarta? Enggak, Kenapa nggak ikut demo? karena tidak ada instruksi dari gubernur. Oh, demo ada instruksinya. Jadi karena tidak ada instruksi tidak berangkat demo. Tidak berangkat demo. Oh, ada yang berangkat nggak? Tidak ada pulang. Oh, tidak ada. Kan di wilayah lain ada yang berangkat? Daerah mana yang berangkat? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Tapi kan isi demonya memahami. Saya nanya dari awal. Ini kita persoalan bantuan keuangan desa, kita mulai dari situ. Apa sih sebenarnya yang menjadi problem dari bantuan keuangan desa itu? Atau sekarang istilahnya dana desa? Iya, dana desa. Yang bantuan dari pemerintah pusat itu, ya kan? Terimanya berapa di desa? Desa sekitar 700 Pak. 700 juta per tahun. Tahun. Dari jumlah penduduk berapa di tempat ini? Dari 2188. 2000? 188. Kok hafal betul? Jumlah jiwa. Harus hafal. Oh, harus hafal. Nah, kita mulai dari berapa gaji kepala desa? 4,5 juta Ibu mendapat 4,5 juta per bulan. per bulan. Itu dari mana sumbernya? Dari dana desa Kabupaten Purwakarta. Oh, itu dana dari kabupaten, ya kan? Yang dulu saya wariskan itu. Betul. Nah, itu dari kabupaten. Nah, kemudian kalau dari sumber pendapatan desa, sumbernya apa aja? Dari BUMDes. Ada dari BUMDes pendapatan desa. Badan usaha Milik milik desa. desa. Enggak, kalau ke masyarakat desa mengut apa? Tidak ada penghutang. Kalau dulu kan ada urdes. Sekarang Tidak ada. enggak ada. Jadi enggak ada pungutan. Tidak ada. Kecuali pajak yang itu diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Enggak ada ya, di masyarakat enggak ada pungut. Tidak ada Pak. Kecuali kalau ada maulid, rajaban, itu mah gotong royong. Itu kalau di wilayah RW. Kalau di RW ada pungutan di wilayah RW, tapi kalau untuk penyelenggaranya desa kita tidak memungut. Tidak pernah memungut. Di swadaya untuk desa aja, kades saja. Nah, terus kalau yang urus surat-surat ada pungutannya? Seikhlasnya aja. Ada surat kawin. Ada yang ngasih diterima. Oh, ada yang ngasih diterima, jujur loh. Jadi kalau yang urus surat kawin, kemudian surat pindah, Enggak Pak, kita nggak pungut biaya. SKCK, Enggak juga, gratis semuanya. gratis semuanya. Tapi suka ada yang ngasih lah. Kalau ada yang ngasih kita terima. Ya kita jujur-jujur aja ada problem kan. Ada tim buat aparat ya diterima. Tapi dikasih tarif enggak? Enggak. Gitu kan, aparatnya misalnya nih buat jajan bakso. Ya itu diterima kan? Kalau sengaja mungut ya. Oke. Nah, kemudian dana desa ini 700 juta. Dari 700 juta itu anggaran APBD-nya berapa? Anggaran untuk desa ya Pak? Iya. Anggaran belanja desanya. Anggaran belanja desa itu terdiri dari 32%. 4 berarti ya Bu ya. 1 pendapatan desa, 2 bantuan pemerintah kabupaten, 3 bantuan pemerintah provinsi, yang keempat bantuan pemerintah pusat. Itu kan digabungkan menjadi anggaran belanja desa. Berapa totalnya? Ada 32% dari dana desa untuk pembangunan. Enggak, anggaran belanja desa. APBD Ibu berapa? Anggaran dari 700 juta itu. Enggak, gini. Ibu kan nyusun anggaran belanja desa. Anggaran belanja desa itu sumber pendapatannya 1, dana pemerintah pusat yang 700 juta kan? 700 juta, betul. Nah, kedua, dari dana bantuan provinsi. Ya. Berapa bantuan provinsi? Sekitar 100 juta. Provinsi 100 juta. Terus yang ketiga, bantuan kabupaten. Dana desa berapa? DD kabupaten. DD itu khusus untuk ini Pak, honorarium. Ya kan 40 jutaan. DD kabupaten itu terdiri dari, ya kan, tiap bulan itu gaji kepala desa, gaji aparatur desa, ya kan, aparat dan perangkat desa, gaji RT, gaji RW, gaji linmas, Ada tunjangan juga untuk ini. Itu mah dari ini Pak. tunjangan posyandu, pos KB desa, Karang Taruna, Majelis Ulama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Musyawarah Desa, Badan Perwakilan Bamusdes BPD, Badan Perwakilan Desa. Saya ingat betul karena saya dulu pernah merumuskan itu. Gitu loh. Itu berapa? 40 juta Pak. Per bulan. Ya. Ya kan? Ya. 40 juta per bulan kan? Karena untuk gaji dan tunjangan 40 juta. Berarti kalau setahun Ibu 4,480 juta. Jadi 480 juta dari pemerintah kabupaten dalam bentuk honorarium.
di luar bantuan keuangan desa yang dananya langsung ke desa dalam bentuk infrastruktur, ya kan? Kemudian yang ketiga, pendapatan dari masyarakatnya ada? Tidak ada Pak. Nggak ada. Paling dari BUMDes saja. BUMDes, oke. Total kalau digabung berapa APBD sih? 1,5 juta kali setahun paling. Bukan APBD total, anggaran belanja desa ibu. Kan digabung tuh, yang 700 tambah 480 tambah 100 juta, ya kan? Ditambah BUMDes. Lebih ya kayaknya Pak. Iya. Nah, ini dia hampir rata-rata kepala desa nggak tahu jumlah APBD-nya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Total itu anggaran belanja ibu ya, belanja desa yang disahin oleh Badan Perwakilan Desa. Kemudian jadilah peraturan desa tentang anggaran belanja desa. Oke. Nah, saya pertama yang anggaran 700 juta itu yang dana desa yang ramai sekarang diperbincangkan juga. Itu peruntukannya untuk apa? Ada untuk ketahanan pangan, kemudian ada untuk penanganan COVID yang kemarin Pak. Penanganan COVID. Penanganan COVID bentuknya apa? 8% untuk ini fasilitasnya, sarana. Sarananya apa? Sarananya itu kayak semacam apa namanya? Masker. Masker. Masih perlu? Ya, yang kemarin Pak yang Sekarang yang tahun ini? Sekarang ini belum. Belum. Belum kalau anggarannya belum. Belum keluar. Nah, kemudian ketahanan pangan. Ketahanan pangan ada Dalam bentuk apa? dalam bentuk kemarin Cibukawana itu penanaman sorghum dan apa namanya? Harus sorghum dari sananya? Enggak juga sih Pak. Oh, enggak. Kita untuk pakan sapi. Oh, pakan sapi. Oke. Berhasil? Alhamdulillah berhasil. Kemarin sempat ini sih Pak pas penanaman mau musim kemarau jadi ada yang begitu. Ini iya, saya harus koreksi. Pertama ketahanan pangan. Itu kan diarahin tuh harus domba, Ya, ada. sapi, ya kan, atau kambing kan. Nah, kan tidak semua desa punya potensi ini. Tidak semua desa punya potensi domba, tidak semua desa punya potensi sapi, tidak semua desa potensi kambing. Apa sih problemnya di sini? Problemnya adalah terlalu dibikin sama dalam setiap desa. Semestinya setiap desa itu didasarkan pada kebutuhan pokok rakyat. Ketahanan pangannya di sisi apa? Bisa jadi di sini nggak peternakan, di tempat lain ada peternakan. Menurut pandangan ibu, ketahanan pangan membuat jadi sama nggak? Bisa berbeda sih. Setiap daerah harusnya berdasarkan lokasi daerahnya. Terus kemudian dari 700 itu untuk ketahanan pangan berapa persen? Sekitar 40 untuk BLT. Oh, 40 untuk bantuan langsung tunai. Kemudian Dalam bentuk apa diberikan ke warga? uang. Uang berapa? 300.000 per bulan kita kasih per 3 bulan. Per 3 bulan. Per bulan uangnya dibagikan dalam bentuk BLT. Nah kemudian berarti yang dapat di desa itu numpuk dong. Ada PKH, ada BLT, Ada BPNT. ada bantuan pangan non tunai. Nah, total penduduk ibu berapa? 2.188. Yang mendapat bantuan pangan non tunai berapa? Kemarin itu sekitar 70. 70 orang. Yang mendapat bantuan PKH berapa? PKH itu totalnya berapa nih Pak? Berapa? Yang mendapat bantuan BLT berapa? BLT sekitar 70. 70, 140, 140. Keluarga kan? Bukan orang kan, keluarga. Berarti kalau rata-rata 70 kali 3, 210. Kepala keluarganya berapa di tempat ibu? Kakaknya ada 881. Oke. Berarti kakaknya 881. Berarti seperempat dari warga desa ibu adalah penerima bantuan pemerintah. Seperempatnya. Di seperempatnya itu sudah penerima bantuan pemerintah. Berarti seperempatnya kategori miskin. 3/4-nya kategori Menengah ke bawah, menengah ke atas. menengah ke atas. Oke. Nah, sekarang apa sih yang menjadi problem desa? Problem desa itu kemarin ini Pak, infrastruktur yang sekarang sudah mulai. Oke, infrastruktur sudah mulai rusak. Iya. Oke. Berarti ke depan dana desa itu harus kembali pada fokus utama infrastruktur. Pertanyaan saya, ini terus-terusan masyarakat dikasih BLT karena memang situasinya COVID. Nah sekarang itu sudah normal nggak?
sudah normal. Normal. Menurut Ibu BLT masih penting nggak? Penting juga sih untuk masyarakat miskin ya Pak. Ya. Tetapi kalau bisa untuk BLT ini jangan dimasukkan ke anggaran dana desa. Jadi untuk anggarannya dialokasikan dari Dinsos gitu Pak. Oh. Seperti Kenapa Ibu keberatan kalau anggaran BLT masuk dana desa? di dana desa bisa dialokasikan untuk pembangunan Infrastruktur. Karena yang dibutuhkan adalah infrastruktur. supaya merata. Semuanya Jadi yang 700 itu Ibu pengennya untuk infrastruktur saja, nggak usah ada peruntukan-peruntukan yang lain. ya, untuk BLT bisa alokasikan kepada dinas sosial. BLT kemudian penanganan COVID udah dianggap nggak perlu sekarang. Iya Pak, karena sudah tidak ada COVID. Sudah nggak ada COVID-nya, sudah normal. Problem cerita aja, apa sih problem yang dialami oleh desa ini? Nih, Ibu jujur aja, Ibu kalau turun bantuan banyak orang datang ke desa nggak? Banyak Pak. Menanyakan, mempermasalahkan, Mempermasalahkan. ujungnya Ujungnya kepala desa dimarahin, RT juga dimarahin karena kalau misalkan ada yang tidak dapat gitu, tidak dapat bantuan. Sedangkan bantuan kan terbatas Pak, tidak bisa semuanya dapat bantuan. Kita memprioritaskan orang-orang yang memang membutuhkan seperti yang jompo. Oke. Kalau ke desa datang nggak itu? Oh, kalau datang bantuan tuh LSM, wartawan, nanya. Ujung-ujungnya pulangnya jadi bekelin. Seperti itu. Ya jujur aja, ujung-ujungnya pulangnya jadi amplopin. Ya, Ambilnya dari mana? dari pribadi Pak. Karena tidak ada. Kalau dari pribadi uang itu Ibu habis loh 4 juta. Habis Pak. Kalau setiap orang di amplopin gocap sehari ada 10, sebulan habis. Iya betul habis. Ujung-ujungnya jujur aja, dana itu digunakan untuk diamplopin juga kan? Ya kan kita jujur, ini kan untuk perbaikan Bu, ya kan? Ini problem loh, ini problem yang sering terjadi problem di desa adalah itu. Nah, sekarang Bu, ini kan rame nih. Tuntutan 9 tahun, memimpin kali 2 kali. Kata Ibu bagaimana? Saya ikutin aturan pemerintah. Kalau misalkan pemerintah mengajukan 9 tahun ya oke, kalau yang 6 tahun juga oke karena kepala desa itu kan dipilih oleh masyarakat. Jadi kita tidak bisa menginginkan hak kita jadi kepala desa 9 tahun atau 6 tahun. Enggak, ini dari sisi aspirasi nih Bu. Ini kan aspirasinya. Ada yang menginginkan menjadi 9 tahun. Ada yang juga berpendapat, di antara kepala desa juga ada yang berpendapat kok. Berpendapatnya 6 tahun saja kali 3. Nah Ibu kecenderungannya yang mana? Saya ikutin aja pemerintah. Enggak, kecenderungan Ibu punya pandangan sebagai kepala desa. Punya pandangannya yang mana? Yang 6 tahun kali 3 kali atau 9 kali 2? 6 kali 3. 6 kali 3, ya kan? Pilih 6 kali 3. Nah, sebenarnya sama 18 tahun. Yang jadi problem tuh gini loh. Kan tidak semua juga kepala desa ini bisa memimpin desanya dengan baik. Sehingga kalau tidak memimpin desanya dengan baik, maka yang 6 tahun itu kan bisa terkoreksi pada pemilihannya. Kalau kepala desanya tidak bisa memimpin dengan baik, maka harus nunggu 9 tahun. Lama. Itu problemnya. Gitu loh. Itu problemnya. Jadi 6 kali 3 tahun itu jauh lebih demokratis karena regulasinya berlangsung dalam waktu 6 tahun sekali, tidak usah menunggu terlalu lama apabila itu di desanya kepemimpinannya tidak sesuai harapan publik. Kalau sesuai harapan publik, ya publiknya bilang pun nggak ada pemilihan, rakyat kita kan begitu. Ya Bu ya. Jadi rakyat kita begitu. Ibu termasuk yang ingin ngancam nggak? Partai politik yang tidak dukung gagasan saya itu kita nggak pilih. Enggak. Enggak. Jadi ini loh, ini seobrolan sore tentang undang-undang desa. Esensi
dari undang-undang desa itu menurut saya selain penguatan demokrasi yang harus dilakukan, karena demokrasi yang paling original di Indonesia itu adalah pemilihan kepala desa. Jadi demokrasi yang paling original itu adalah pemilihan kepala desa. Karena dan yang paling pertama mempraktekkan demokrasi langsung itu adalah pemilihan kepala desa. Sejak zaman dulu loh, sejak zaman dulu. Jadi kalau orang desa itu sudah terbiasa berdemokrasi dengan baik. Cuman menjadi problem itu adalah ada mungkin di beberapa daerah di Indonesia yang kalau pemilihan kepala desa itu selalu menimbulkan konflik politik di desa, gitu loh, menimbulkan konflik politik di desa. Ada desa-desa yang seperti itu. Nah, kalau saya punya pandangan begini, negara ini kan harus bisa mengatur seluruh regulasi. Jadi andai kata, gitu loh, ada desa yang tidak bisa berdemokrasi dengan baik, kalau pemilihan kepala desanya menimbulkan huru-hara yang nggak pernah berhenti-berhenti, menurut saya nggak usah dilaksanakan pemilihan justru di tempat itu. Tetapkan saja itu daerah memiliki otonomisasi desa secara khusus, kemudian kepala desanya ditunjuk saja oleh pemerintah agar bisa memimpin dengan baik. Tapi walaupun menurut saya tidak, karena bangsa Indonesia ini secara umum sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Jadi Bu Kades, terima kasih ya. Jadi Ibu lebih berorientasi pada kepala desa itu pemilihannya 6 tahun kali 3. Dan ini ada persepsi yang salah juga. Persepsi yang salahnya begini, bahwa mereka yang sudah hari ini 6 tahun seolah-olah nanti kalau undang-undangnya disahin itu ditambah menjadi 3 tahun. Nah Ibu nih, periode pertama kan? Iya. Nah seolah-olah kalau undang-undangnya nanti disahin, Ibu tuh nanti menjadi 9 tahun masa jabatannya. Menurut saya enggak, karena undang-undang itu tidak berlaku surut. Jadi berlakunya nanti sejak tanggal ditetapkan. Jadi nanti yang mendapat periode 9 tahun adalah mereka yang pemilihannya setelah undang-undang lahir. Nah, malah kalau ngomong rugi loh. Kepala desa yang menjabat sekarang, ruginya apa? Ini 6 tahun. Nih pemilihan sekarang nih 6 tahun nih. Nah kemudian kalau lahir undang-undang baru kali 2, jadi Ibu periode kedua dapat 9 dan tidak bisa pemilihan lagi. Jadi dapatnya cuman jadi kurang 3 tahun. Gitu loh. Ini pemahaman ya. Jadi mari kita wujudkan demokrasi di desa dan mari kita jaga desa dengan baik sebagai kekuatan budaya bangsa ini, dan Indonesia itu yang masih original Indonesia adalah tinggal desa. Semoga dana desa, bantuan keuangan desa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, layanan publiknya semakin meningkat, dan rakyatnya semakin sejahtera, serta tetap memiliki akar budaya yang kuat. Terima kasih.